13.5, perwakilan dari kelompok 1 ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk diwawancarai. Apakah kalian siap untuk diwawancarai? Pertanyaan yang pertama, dalam kegiatan P5 ini, menurut Ibu selaku koordinator P5, mengapa lebih memilih Tari Kuda Gipang sebagai proyek P5 pada semester ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Kenapa kami tim koordinator P5 memilih Tari Kuda Gipang sebagai materi P5 yang ke-11? Karena Tari Kuda Gipang sendiri ini banyak versi di daerah Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan di Kabupaten Tapin ini kan kita punya tradisi yang sangat khas, yaitu dari daerah Desa Parigi, yaitu biasanya dipakai dengan busung pengantin. Nah, rangkaian dari busung pengantin tersebut itu biasanya ada kuda gipang. Nah, kuda gipangnya Kabupaten Tapin ini mempunyai ciri khas yang sangat berbeda daripada kuda gipang yang lain. Nah, maka daripada itu, kenapa memilih itu, karena kita dari daerah Kabupaten Tapin, maka harus melestarikan yang terdekat dulu daripada yang lain. Yang kedua, menurut Ibu manfaat apa saja untuk kami dalam mempelajari Tari Kuda Gipang ini? Manfaatnya itu disambung lagi tadi, ketika kita sudah tahu di daerah kita ada ya kesenian yang begitu ciri khas. Nah, sebagai generasi sekarang itu kan banyak ketidaktahuan generasi sekarang. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak. Jadi kita nanti kalau suatu saat sudah lulus itu bisa mengenalkan ke daerah lain, atau pernah melihat kuda gipang yang ini, jadi bisa menjadi pembanding, ternyata ini ciri khasnya. Nah, dari itu nanti kita bisa membanding, kita ketahui manfaatnya bagi sendiri. Selain itu, kita mempunyai kemampuan keterampilan menari. Nah, itu nanti akan dicari kemudian harinya. Nah, itu jadi kita tuh selain bisa dalam pengetahuan, kita harus punya keterampilan. Sekian dari Ulun, terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Siti Nur Alia, perwakilan dari kelompok 5. Izin wawancara Ibu. Pertanyaannya, mengapa Tari Kuda Gipang harus dilestarikan? Ya, menurut saya kenapa Tari Kuda Gipang itu harus dilestarikan? Yang pertama, Tari Kuda Gipang itu kan merupakan budaya itu masyarakat Tapin ya. Nah, kemudian selama ini tidak semua remaja itu kenal dengan Tari Kuda Gipang gitu. Bahkan mendengar saja mungkin ada yang belum pernah mendengar, sekedar mendengar tapi tidak tahu bagaimana tariannya, bagaimana gerakannya, kemudian apa makna dari Tari Kuda Gipang itu. Oleh karena itu perlu dilestarikan supaya generasi muda itu kenal yang namanya Tari Kuda Gipang, karena itu merupakan warisan budaya Kabupaten Tapin. Nah, kemudian juga selain itu kenal, mereka juga bisa mempraktekkan. Dengan jalan mereka mempraktekkan, akhirnya kan bisa lestari Tari Kuda Gipang itu, karena dia tidak sekedar tahu tapi kenal dan bisa prakteknya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melestarikan Tari Kuda Gipang? Ya, cara-caranya itu banyak ya. Yang pertama, cara melestarikan ya dikenalkan. Seperti kita kan ada P5 itu, jadi kan dikenalkan ke siswa. Nah, kemudian siswa dengan dikenalkan itu tahu gerakannya, kemudian bisa mereka mempraktekkan. Itu pertama. Kemudian kalau hanya seperti itu saja mungkin selintas saja kan, tetapi harus ada lomba-lomba. Misalnya lomba itu baik lomba tingkat sekolah, misalnya tingkat kecamatan, bahkan kalau perlu sampai provinsi atau nasional. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya juga pemerintah atau sekolah harus memfasilitasi, misalnya dengan mendatangkan pelatih seperti di SMA kita kan, kemudian juga bisa juga membelikan alat dan bahan untuk membuat Tari Kuda Gipang tadi. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu manfaat apa saja untuk kami dalam mempelajari kuda Gipang? Ya, manfaatnya yang pertama
bermanfaat karena kita akhirnya tahu gitu ya, oh ternyata gerakan tari kuda kepang itu seperti ini misalnya. Nah kemudian juga akhirnya tahu ternyata kuda kepang itu ini budaya yang harus dilestarikan. Kemudian yang selanjutnya mungkin dengan tari kuda kepang itu yang tadinya itu anak-anak tidak bahagia menjadi bahagia, kemudian jadi senang gitu kan. Yang pertama kali pina lemas gitu akhirnya jadi gerak-gerak kan, jadi ada olahraganya, jadi fisiknya juga makin bagus gitu. Yang tadinya suntuk gitu ya, stres sedikit, dengan menari kuda kepang bahagia, jadi mentalnya kuat, mungkin ya diantaranya itu. Terima kasih Ibu untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekal Ramadan dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Fuad selaku pendamping kelompok 1. Menurut Bapak, bagaimana cara melestarikan tari kuda kepang ini? Menurut saya untuk melestarikan kuda kepang, anak-anak harus rajin mengikuti kegiatan di daerah-daerah, terutama saat perkawinan. Biasanya banyak bausung, begipang yang diadakan di kampung-kampung. Harus terus nonton, dan juga jangan dihilangkan tari kuda kepang supaya budaya kita khususnya di Tapin tidak hilang ataupun diklaim negeri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fasam Adana, perwakilan dari kelas 10-5 dari kelompok 1. Sebelumnya kalau boleh tahu ngaran pian berdua siapa Pak? Ngaran kita Ahmad Busahil, alamat Desa Tangkawang Parigi, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Kalau kita Arifin, alamat Desa Parigi Sumbar, RT 2 RW 1, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Ulan aku wawancari pian berdua mana? Pertanyaan pertama Ulan, apa saja gerakan dasar tari kuda kepang Paman? Dasar tadi itu langkah kuda. Nah itu dong, jajak kuda itu yang pertama yang harus tahu. Oke, untuk menguasai gerakan itu butuh berapa lama Paman? Ya sebenarnya kalau bisa gerakan kuda kepang itu tergantung kitanya, penerimaan yang dilajari. Bila cepat, masalahnya jejaknya gampang aja juga. Nah, Berani berdua ini pelatih lah Man. Suka dukanya dalam melatih itu apa aja Man? Banyak suka Bang. Kalau anak-anak antusias kami suka, sangat suka. Sekian dari Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halimatul Zainal Rizky dari kelompok 1. Di sini saya bersama Andi Bahia Fadila Ahmad. Sebelumnya apakah siap untuk diwawancara? Ya, saya siap. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kamu saat pertama kali belajar tari kuda kepang? Nah, kalau untuk perasaan ya, karena kan kuda kepang ini baru pertama kali ada P5-nya di SMA 1 Rantau sendiri. Jadi memang perasaannya mungkin awalnya tuh kaget, penasaran dulu apa sih kuda kepang, lalu belajar. Semangat sih sebenarnya karena ini suatu hal yang baru untuk kita semua. Semangat banget. Ya, lanjut pertanyaan kedua, apakah ada rasa kesulitan saat belajar gerakan tari kuda kepang? Kalau untuk kesulitan karena tadi baru pertama kali tuh memang ada, terutama pada saat tahap mematikan kuda itu awalnya kan agak sulit ya karena bingung kiri kanan, tapi lama-lama karena bareng-bareng juga, terus habis itu belajarnya sama-sama, ngeliat punya teman, akhirnya bisa juga karena pamannya juga ngajarinnya tuh pelan, jadi enak. Di bagian situ aja sih untuk kesulitannya. Oke, terima kasih kepada Bahia dan sekian wawancara dari saya. Terima kasih.